Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua ingin menceritakan kejadian berdarah yang terjadi di Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Telah terjadi duel antara menantu dan mertua yang mengakibatkan salah satunya harus tumbang bersimbah darah. Pemicu kasus ini adalah poliandri yang dilakukan oleh sang istri. Selain itu, ditemukan fakta yang sangat mengejutkan pada kasus ini. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah dibuka, kita berkenalan dengan seorang wanita bernama Tri Agustin alias Tina, berusia 32 tahun. Jauh sebelum kejadian berdarah, wanita ini pernah menikah, dan dari pernikahan itu Tina telah dikaruniai 3 orang anak. Seiring berjalannya waktu mengarungi maligai rumah tangga, banyak perselisihan dan konflik yang mereka hadapi dalam berumah tangga. Akhirnya rumah tangga keduanya pun berakhir dengan perpisahan. Dengan statusnya sebagai janda beranak 3, Tina pun mulai mencari pelabuhan hati berikutnya. Lalu dia berkenalan dengan seorang pria bernama Elian Farizon, berusia 46 tahun. Dari perkenalan itu, meski usia mereka terpaut cukup jauh, yakni 14 tahun, namun tidak menghalangi cinta mereka, dan keduanya pun memutuskan untuk menikah. Pernikahan yang telah mereka lalui selama 8 tahun lamanya. Namun sepanjang pernikahan itu, keduanya belum dikaruniai anak. Selama pernikahan itu, mereka pun tinggal di Desa Batu Putih, Kecamatan Batu Raja Barat, rumah orang tua dari Tina. Dan memasuki 8 tahun usia pernikahan mereka, hubungan rumah tangga itu pun menghadapi permasalahan yang membuat keduanya memutuskan untuk pisah ranjang. Elian pun memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Kehidupan pasca pisah ranjang itu dilalui keduanya seperti hari-hari biasa, dengan keduanya menjalani kehidupan masing-masing. Namun, di tengah carut-marut rumah tangga keduanya, sontak emosi Elian pun memuncak ketika mendapati postingan dari Tina, istrinya, yang mengunggah foto pernikahan sirinya dengan seorang pria bernama Sarkoni, berusia 35 tahun. Sehingga pada saat itu terjadi saling tantang di sosial media. Perdebatan yang tidak ada titik temu itu membuat emosi Elian tidak terbendung lagi. Bahkan Elian pun sempat memposting bukti jika Tina masih menjadi istri sahnya dan statusnya pun belum bercerai, namun sudah berani menikah siri. Selama pisah ranjang itu, Tina sudah sering bersama dengan Sarkoni dan pernah kabur dari rumah untuk bisa bersama dengan Sarkoni itu. Kala itu, hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, Elian datang ke rumah mertuanya itu dengan amarah yang sudah tidak tertahan lagi. Jam 7 pagi, Elian tiba di sana, mendapati Sarkoni bersama dengan Ermiadi, mertuanya, sedang duduk bersama menikmati segelas kopi. Kedatangan Elian mengejutkan keduanya. Elian pun langsung marah dan mencari keberadaan dari Tina di dalam rumah. Lalu bertemulah dia dengan Tina, istrinya. Ketika bertemu dengan Tina, Elian pun langsung mendorongnya. Sikap dari Elian itu dilerai oleh Sarkoni dan Ermiadi, mertuanya. Khawatir terjadi tindakan kekerasan kepada Sarkoni, Tina dan juga Ermiadi menyuruh Sarkoni untuk pergi dari rumah. Namun ternyata sikap mereka membuat emosi Elian semakin tidak terkendali lagi. Beberapa saat setelah Sarkoni meninggalkan rumah, terjadilah tragedi berdarah antara Elian, Tina istrinya, dan Ermiadi mertuanya. Dari keributan itu membuat ketiganya bersimbah darah. Mirisnya, Elian pun kehilangan nyawa
dengan 7 luka sajam di beberapa bagian tubuhnya. 1 luka sajam parang pada leher yang masih menancap di lehernya. Sementara Tina dan Ermiadi dalam kondisi kritis mengalami pendarahan hebat dengan luka sajam di beberapa bagian tubuhnya, dengan 13 luka sabetan sajam diderita oleh keduanya. Keributan yang terjadi terdengar oleh tetangga sekitaran yang segera datang dan menyaksikan rumah dipenuhi dengan noda darah serta ketiga korban dalam posisi tergeletak. Kejadian ini segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Ketiga korban yang bertikai dievakuasi ke RSUD Ibnu Suwoto Batu Raja. Korban Tina dan Ermiadi belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut lantaran keduanya sedang menjalani perawatan lebih intensif. Hasil olah TKP polisi menyita 3 buah sajam yang terdapat noda darah. Salah satunya masih menempel di leher korban Elan. Pihak kepolisian pun menggali keterangan dari saksi dan salah satunya adalah Sarkoni, suami baru Tina. Sarkoni mengakui telah menikah siri dengan Tina pada tanggal 25 Juli 2023 di Lampung. Namun tidak dijelaskan secara rinci apakah Sarkoni ini mengetahui status Tina atau tidak. Sarkoni pun tidak mengetahui awal tragedi berdarah itu terjadi, lantaran dirinya memilih kabur menyaksikan kemarahan dari Elan. Setelah dari pernikahan itu, Tina mengajak suami barunya pulang ke rumah dan baru beberapa hari Sarkoni tinggal di rumah tersebut. Saat ini masih diinterogasi ya, ada beberapa pihak kita interogasi untuk dapat kronologis pastinya, kemudian motifnya dan modusnya seperti apa, itu masih dalam penyelidikan kita karena 2 korban yang luka berat dan mudah-mudahan selamat itu belum dapat memberikan keterangan ya karena situasi medisnya belum bisa memberikan keterangan. Selain itu, menurut kesaksian dari kakaknya Tina yang bernama Al-Fatilah, awalnya sebelum keduanya menikah, Tina berpamitan keluar rumah dengan alasan ingin karaoke di daerah Sion. Ternyata keluarga mendapatkan kabar jika korban Tina pergi bersama dengan Sarkoni ke Bandar Lampung untuk menikah. Al-Fatilah pun menjelaskan jika hubungan antara Elan dan Tina selama 8 tahun tidak pernah terikat tali pernikahan alias kumpul kebo. 2 minggu sebelum kejadian berdarah ini, keluarga baru mengetahui jika telah dibohongi oleh Tina dan Elan. Ermiadi selaku orang tua pun sangat marah kepada keduanya. Lalu Ermiadi mendesak agar keduanya segera menikah dan melarang untuk tinggal satu atap. Namun menurut kesaksian kakaknya itu, jika permintaan dari Ermiadi, mertua dari Elan, ditolak oleh Elan dan Elan lebih memilih untuk pisah ranjang lalu keluar dari rumah mertuanya tersebut. Bahkan Al-Fatilah pun mengatakan selama 8 tahun usia pernikahan keduanya belum pernah melihat adanya buku nikah atau secari kertas yang menyatakan jika keduanya telah menikah. Berbeda dengan Sarkoni, keduanya dapat menunjukkan secari kertas bukti keduanya telah menikah siri. Dalam upaya penyelidikan polisi untuk mengungkap teka-teki yang sebenarnya terjadi, polisi menemukan fakta jika kesaksian dari kakak korban Al-Fatilah tidaklah benar. Polisi menemukan kartu keluarga. Di dalam kartu itu tercantum jika Elan merupakan kepala keluarga dengan status menikah. Setelah polisi melakukan konfirmasi kepada kepala desa Batu Tuli tentang kebenaran status dari Elan dan Tina, kepala desa itu pun menyatakan jika pasangan Elan dan Tina adalah pasangan suami istri sah. Dengan kata lain, jika kesaksian dari kakak korban tidaklah benar dan status keduanya masih suami istri belum bercerai. Hingga saat ini dikabarkan keduanya
masih menjalani perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Kalau kesaksian dari kakaknya Tina karena ketidaktahuan, sangatlah wajar jika salah dalam memberikan kesaksian. Tetapi kalau untuk membela perbuatan adiknya yang sudah melakukan poliandri dengan merekayasa seolah-olah antara Elan dan Tina tidak menikah alias kumpul kebo, terkesan pernikahan Tina dan Sarkoni adalah benar, dan itu parah banget. Mohon untuk pihak kepolisian, jika memang Sarkoni ini tahu status Tina belum bercerai, mohon untuk ditetapkan pasal perzinahan. Terlebih sudah jatuh korban seperti ini. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?